Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kembali berjumpa lagi dengan Bu Ruli dalam mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan menyusun karya tulis ilmiah dengan subpokok bahasan cara menulis kutipan. Apa yang dimaksud dengan kutipan? Nah, sebelum kita memulai belajar tentang menulis kutipan, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan kita sendiri. Pengertian ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dengan menulis kutipan, penulis dapat menulis ulang bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca ke dalam karya tulisnya. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Kegiatan menulis ulang dapat disebut juga sebagai kegiatan reproduksi. Hasil kegiatan ini dapat berupa ringkasan atau ikhtisar. Setelah kegiatan reproduksi, penulis akan mendapatkan gambaran terhadap bacaannya dan dapat memilih bahan bacaan yang digunakan dalam karya ilmiahnya sebagai rujukan. Pernyataan atau teori yang ditemukan dan diyakini oleh penulis dapat dikutip untuk mendukung pendapat penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Dengan demikian, definisi kutipan adalah suatu kegiatan menulis satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiahnya. Yang dimaksud dengan karya tulis lain ini bisa berupa buku, jurnal penelitian, atau situs di dalam internet. Fungsi menulis kutipan adalah pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Sehingga dengan pengutipan teori yang dikemukakan oleh para pakar, penulis dapat memberikan arahan kepada pembaca ya bahwa yang dikutip itu akan memperkuat argumennya untuk mengatasi sebuah permasalahan di dalam karya tulis ilmiahnya. Yang kedua, fungsinya adalah menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Artinya, karya ilmiah orang lain yang membahas topik yang sama itu sudah teruji melalui penelitian, ya, pembuktian kebenaran, sehingga itu bisa dikutip oleh penulis karya tulis ilmiah. Fungsi berikutnya adalah kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Anak-anak, plagiarisme atau mencomot atau mengutip tanpa izin ini menjadi satu hal yang istilahnya selalu dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja, ya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maksudnya ketika menulis kutipan, orang cenderung lupa mencantumkan sumber kutipan dan mencantumkan daftar referensi atau daftar rujukan di dalam karya tulisnya. Sehingga dengan cara mengutip dan menuliskan rujukan atau sumber kutipan inilah nanti yang akan menjadi aspek keamanan kita sebagai penulis dari hal-hal yang bersifat plagiarisme atau mencontek tulisan orang lain. Ya. Berikutnya adalah membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Sehingga ketika ada pembaca yang tertarik dengan ide kita membahas sebuah topik, dia bisa menelusuri
sumber rujukan yang kita gunakan di dalam karya tulis ilmiah kita. Fungsi selanjutnya adalah sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Maksudnya, ketika kita menggunakan sumber kutipan yang akurat, seperti jurnal, penelitian, atau buku, maka nilai kita terhadap karya tulis yang kita susun itu menjadi lebih akurat, lebih valid, lebih sahih. Jenis-jenis kutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung. Penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat dilakukan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang ditulis oleh penulis dalam karya ilmiahnya. Pengutipan dengan kutipan langsung harus menuliskan nama belakang penulis dan tahun terbit pada akhir kalimat yang memuat kutipan tersebut. Tujuannya mengenalkan suatu hal yang baru, ya, bisa sebuah istilah, konsep baru, atau gagasan baru. Ya. Selain itu, pengutipan langsung bertujuan agar tidak disalah tafsirkan karena hal yang disampaikan merupakan hal yang baru. Maka penulis dapat menuliskan kutipannya secara langsung. Tujuan pengutipan langsung yang lain adalah pengutipan langsung dapat memberikan tekanan atau hal untuk diberi perhatian pada sesuatu yang berbeda dari orang lain. Walaupun bukan hal baru, bila kutipan langsung mengandung ciri khusus dari orang lain, maka kekhususan itu harus diperkenalkan sesuai dengan aslinya. Jenis yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan tulisan aslinya. Umumnya, pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip, kemudian menuliskannya kembali menggunakan bahasa sendiri. Kutipan tidak langsung, caranya adalah mengutip dari buku menggunakan kutipan yang tidak langsung, yaitu diintegrasikan dengan teks. Kemudian jarak antar baris kutipan ialah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik dua. Kemudian ditulis sumber kutipan. Adapun contohnya sebagai berikut. Michel Dooy tahun 2016 halaman 27 berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Jadi anak-anak perhatikan kalau contoh kutipan tidak langsung itu tidak memuat tulisan aslinya, ya. Dia hanya menyebutkan nama tanpa dibalik, kemudian di dalam kurung itu adalah tahun terbit bukunya, titik 2 spasi lalu ada 27 ini adalah halaman, ya, tutup kurung. Lalu berpendapat bahwa dan seterusnya ini adalah bahasa yang kita sarikan sendiri dengan bahasa kita. Nah, ini yang disebut dengan rangkuman atau ikhtisar. Kemudian jenis yang ketiga adalah mengutip dengan dua sumber yang berbeda. Apabila Anda memiliki dua sumber kutipan yang berbeda, maka teknik penulisan kutipan adalah dengan mencantumkan dua nama penulis dan memisahkannya dengan ampersand atau simbol dan seperti ini. Contohnya, budaya politik suatu bangsa segera signifikan. Budaya politik suatu bangsa secara signifikan telah memengaruhi jalannya pemerintahan. Rustandi dan Rustam, 2010. Ya. Cara yang kedua, menurut Rustandi dan Rustam, dalam kurung 2010, ini tahun terbit ya anak-anak, budaya politik suatu bangsa secara signifikan telah mempengaruhi jalannya pemerintahan. Jadi ada dua cara untuk menuliskan kutipan, ya,
dengan 2 penulis. Boleh disebutkan dulu yang dikutip, lalu di dalam kurung disebutkan nama pengarangnya. Ya. Kemudian bisa juga menurut Rustandi dan Rustam yang di dalam kurung hanya tahunnya. Begitu ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah jenis yang keempat, yaitu cara mengutip dari 3 penulis atau lebih. Apabila Anda memiliki kutipan dari 3 penulis yang berbeda, maka tuliskan semua nama penulis berdasarkan urutan abjad atau alfabetis, lalu pisahkan dengan tanda koma, atau bisa juga menggunakan et al yang berarti lain-lain. Contohnya, Rusdi, spasi Agung, spasi Budi, dan Chandra 2010 tahunnya berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ya. Atau Baudelaire anak-anak menyebutkan Rusdi et al. 2010. Nah, nanti bagaimana melihat 3 nama setelahnya itu nanti kita bisa melihat di daftar rujukan yang bertahun angka 2010. Berikutnya adalah cara mengutip tanpa keterangan tahun. Ya. Apabila sumber yang Anda kutip tidak mencantumkan tahun dibuatnya kutipan, maka Anda bisa menuliskan tanpa tahun ya dalam kurung di belakang tulisan penulis. Contoh, ini kutipannya titik-titik. Manusia adalah makhluk sosial. Rusdi ya dalam kurung Rusdi, tanpa tahun, titik koma 150. Itu adalah halamannya anak-anak. Nah, demikianlah cara mengutip. Semoga ilmu yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.